Merdeka! Merdeka! Kita lupa ngucapin kemarin, Bang. Iya, mestinya pas tanggal 17 Agustus Itu dia. 2020 ya. Betul, Bang. Hari Senin Senin. kemarin tuh kita Iya. lupa ngucapin. Ya, Merdeka. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Dirgahayu Republik Indonesia. Nah, sekalian juga, Bang. Apa nih? Selamat Tahun Baru Hijriah. Iya, 1 Muharram 1442 Hijriah Untuk teman-teman untuk yang merayakannya. merayakannya. Oke, Bang. Siap, Sesuai janji kita nih, Bang. kita berjanji. Wis. Sumpah Pemuda. Oke, masih pemuda kita, Bang. Iya. Nah, nih sesuai janji kita, review MotoGP Styria 2020. Oke, kita kembali lagi. Ini keras nih, Bang. Keras. Ya, Kayak apa nih keras ya? Titanium keras ya. titanium yang Titanium. plat buat nutupin tulang humerusnya Marc Marc Marquez. Marquez. Itu keras. Nah, kenapa keras? Ya, kita untung masih sempat nyaksin sesi FP1 ya. FP1 tadi. FP1. betul. Dan itu, wah gila-gilaan. Pukul-pukulan ya, Bang? Pukul-pukulan dari yang Italia, dari yang Jepang, dari yang Austria, agak ada yang mau kalah. Wow. Itu dia, tapi bukan pukul-pukulan orang Enggak, ini. enggak, bukan. Pukul-pukulan waktu, guys. Ya, Ya nggak, Bang? betul. Karena sampai posisi ke-21 ya? Iya. 21 ya? 21. Karena kan Johan Zarco nggak ikut nih. Johan Zarco. Di sesi FP1. Ya, karena dia baru menyelesaikan operasi pergelangan scapuloid Scapuloid ya. kanan. Kemudian kemarin itu dia coba untuk tes fit, ternyata tidak lolos. Ya. Meski begitu, dari pihak tim medis akan memberi kesempatan di free practice 3 besok hari Sabtu. Hari Sabtu masih bisa mengikuti. Masih bisa. Kalau lulus tes. Kalau lulus, Medical ya. dan kalaupun sampai lulus, ini nggak peduli ntar Zarco pole position, Ya. dia harus start dari pit lane. Nah, itulah sanksinya ya, Bang. Sanksi akibat insiden kemarin dengan Franco Franco Morbidelli. Morbidelli di tikungan 2 dan 3. Oke, kalau untuk Morbidelli sendiri ada Morbidelli sanksi tidak ada. Nggak ada sanksi Fix ya? dia sehat, kondisi fisik sehat, tinggal ya mungkin kita akan lihat nih apakah dia bisa masuk ke Q2 atau Ya. harus menjalani ke Q1. Oke, karena Franco Morbidelli sendiri itu masuk ke posisi 6 kalau nggak salah, Bang. Betul. Di sesi FP1 Sesi loh. FP1, iya. Oke. Nah, nih guys, makanya tadi gue bilang keras. Iya. Ya, tadi karena, Bang, sampai 21 itu masih ya selisihnya 1 detik ya. 1 detik aja. 1 detik aja. Itu kan ketat banget loh. Itu udah ketat banget. Beda betul. sama ya generasi 2015 ke bawah Oh ya, kali, Bang, dulu bisa Masih 2 selisihnya detik, masih 1 detik bisa lebih. lebih. Ini memang kalau kita melihat perkembangan MotoGP makin kesini makin seru, pembalap juga makin meningkat performanya, dan salah satu hal yang positif mungkin ya salah satunya adalah dari KTM nih dengan RC16-nya ya banyak jadi perbincangan, dan bahkan seorang Andrea Dovizioso mengatakan bahwa buset kagak ketebak karena gayanya Pol Espargaro lain, gayanya Brad Binder yang bawa Moto2, gayanya Miguel Oliveira beda lagi, Iker Lecuona gaya sendiri. Jadi memang sangat progres pengembangannya, cuman kalau untuk mengetahui sisi lemah dan sisi yang terbaiknya itu belum bisa diketahui karena masing-masing pembalap KTM itu punya ciri khas sendiri. Oke, nah tapi yang menjadi menarik adalah ya tadi tuh, Bang. Iya. Nampaknya nih, nampaknya ya masih dikuasain lagi sama mesin V4 nih, Bang. Red Bull Ring nih. Ya kan kemarin aja pemenangnya mesin V4. V4 ya. Dan bahkan kalau umpamanya kemarin Jack Miller tidak melakukan, sebenarnya orang banyak menyangka dia berjudi. Ya. Cuman pada saat dia diwawancarai bahwa jatah ban medium dia sudah habis, tinggal tersisa soft atau hard. Sementara hard dia belum pernah coba, jadi ketimbang berisiko dia menggunakan soft. Dia kalau kemarin soft jadi cepat habis. Kalau mungkin kemarin tuh ya 1-2 bisa dipegang sama V4. Nah kemarin akhirnya Joan Mir mencuri di last corner, dan dia berhasil meraih kemenangan kedua atau podium pertamanya dalam karir MotoGP seorang Joan Mir. Oke, karena menariknya kenapa? Di sesi FP1 ini Jack Miller pun menjadi yang tercepat. Nyingkirin Andrea Dovizioso. Dan cuma sekedipan mata 0,091 detik doang jaraknya. Wow pokoknya. Tapi itu tipis banget ya, Bang. Iya. Tipis banget, kayak ya ibaratnya kayak apa ya? Kalau finish
gap finish tuh. Foto finish Ya, perlu foto dipot- finish untuk membuktiin siapa yang cepet ya. 0,0 masalahnya. 0,09 berarti sekitar mungkin ya bagian fairing depannya. Fairing depan dia dengan dikit ini, gitu ya. iya. Itulah guys, itu saking ketatnya. Nah, tapi gimana nih Bang? Ya. Bang Joni nih. Ya. Yamaha dan Suzuki Betul. sebagai ya motor yang berkonfigurasi inline Inline four, ya. terutama untuk Suzuki nih Bang, dia kan masih ya fight lah. Betul, masih bisa fight. melalui Joan Mir nih. Joan Mir Betul. konsisten loh Bang, Ya. dibandingkan Alex Alex Rins Rins, ya. Nah, ini peluang untuk Suzuki dulu seperti apa nih Bang untuk di Ya. MotoGP Styria 2020 ini? Karena ya secara pembenahan kan sudah ada nih. Sudah ada. Di kondisi track ya. Betul. Terutama untuk yang tikungan Tikungan 3. tiga, betul. Advance-nya udah ditambah. Iya. Nah, Iya. tapi tidak merubah layout. Iya. Nah, ini menurut Bang Joni peluangnya seorang Suzuki, bukan seorang Suzuki, peluang pabrikan Suzuki. Betul. Gimana Bang? Ya, yang paling sering kita bahas sebelum-sebelumnya. Ya. Jika Suzuki bisa masuk ke Q2, Ya. kemudian di Q2 dia mampu tampil start di barisan depan Ya. atau enggak front row, ini Ya. akan menjadi modal bagus. Oke. Karena itu terbukti kemarin di saat restart race yang kedua, Ya. di mana posisi Alex Rins dan Joan Mir berada Masih di ada di barisan depan. depan, dia mampu bersaing. Nah, sayangnya waktu kemarin itu di 10 lap terakhir, Alex Rins harus terburu nafsu, jadi dia coba mengambil tikungan cepat ke kiri di tikungan 7, namun akhirnya kehilangan grip ban depan dan dia ngeloyor. Nah, tinggal sekarang nih konsisten dari seorang Suzuki, karena kalau kita lihat 2 musim belakangan problematika dari Suzuki ini memang adalah hasil kualifikasi yang kurang begitu bagus. Padahal ritme balap dari GSXR, Alex Rins dan juga Joan Mir itu bisa fight 5 besar ataupun podium, dan Secara pace ya Bang secara ya. race pace di Ya. saat balapan. Nah, problemnya adalah bagaimana dia istilahnya mewujudkan atau merealisasikan hasil free practice atau time attack agar dia bisa langsung menempati posisi starting grid yang paling depan. Berarti balik lagi ke manajemen kualifikasi ya Bang. Itu menjadi kunci mutlak untuk si Suzuki. Nah, kalau seandainya ternyata dia sudah memenuhi istilahnya start terdepan, tapi kalau ada masalah mungkin ini yang harus direview lagi problemnya seperti apa, karena ya seperti kita bahas sebelumnya secara performa top speed dari Suzuki, kemudian cornering speed dari Suzuki itu di Red Bull Ring ini malah jauh lebih baik dari motor MotoGP Yamaha YZR M1, Viñales, Quartararo, Valentino Rossi dan juga Franco Morbidelli. Ya, itulah Bang, setuju saya Bang. Karena berdasarkan data top speed ya Bang. Ya. Ya dari race kemarin ya Race Bang. kemarin, race ya. Austria itu, yang race pertama sebelum diulang. Betul. Itu Andrea Dovizioso tembus sekitar 320-an. 20-an. Nah, tapi setelah di race kedua, race ulang, itu 300 sekitar 316. Iya. Dan yang paling mendekati adalah KTM sama Aprilia. Betul. Tapi ya tadi Aprilia ini masih belum bisa konsisten untuk di tikungan sama secara keseluruhan performa dalam balap ya Bang. Ya, dan juga kalau kita melihat memang karakter pembalapnya ini memang ya istilahnya secara durabilitas tidak terlalu konsisten. Ya, kita bagaimana tahu Alex Espargaro kadang bisa di lap-lap awal melesat tiba-tiba drop. Ya, sementara Bradley Smith ya masih belum bisa diandelin. Ya, karena seorang test rider yang mungkin belum bisa ya dari awal mungkin proyeknya bukan untuk menjadi pembalap sesungguhnya ya sebagai pembalap pengembang. Jadi masih butuh waktu, dan itu tadi kalau seandainya nih Aprilia mungkin sadar dengan melihat pasar yang ada, kita melihat seorang Andrea Dovizioso lagi lowong, wah ini saya akan berusaha kalau saya jadi Massimo Rivola, udah deh. Ya gue cari deh duit dari mana kayak gitu ya. Iya, biarin pokoknya. Urunan deh, buka kitabisa.com, buka kitabisa.com deh. Iya, tapi sayangnya ya itu ya secara Aprilia ini sebenarnya termasuk pabrikan pabrikan besarnya di bawahnya naungan Piaggio Group. Piaggio Group, betul. Tapi kan kalau Ducati ini kan sendiri tapi dia masih ada si ininya Bang, siapa dari Jerman nih Audi AG, Lamborghini betul, ini masih dalam satu company ya kan. Setuju. Beda sama si Aprilia memang. Holdingnya dia cuma baru di Piaggio. Iya. Itu dia. Tapi penjualan Piaggio di Indonesia juga kenceng loh. Bagus. Yang Vespa plastik ya. Iya. Nah, ya semoga bisa ada sedikit sumbangsi lah ya. Betul. Nah,
Itu dia tuh. Nah, balik lagi ke yang top speed, Bang. Oke. Balik lagi ke top speed. Itu ya di antara mereka, ya di antara KTM, di antara Aprilia, Ducati, ini Suzuki yang memang istilahnya masih bisa mengimbangi. Itu selisihnya paling cuma sekitar udah 2 km per jam kalahnya. Betul. Jauh sama si Yamaha, Bang. Ya. Yamaha itu aduh. Orang lain di atas 310, dia malah di bawah dengan 308, bahkan ya secara konsisten tuh mungkin 306, betul. Segitu. Ya itu yang menjadi problem kalau kita menghadapi sirkuit seperti Red Bull Ring ini yang memang kalau kita melihat ya sebenarnya kalau menjadi itu lebih banyak straightnya dan tikungannya pun bukan tikungan high speed cornering, artinya benar-benar braking kenceng, arahkan motor, akselerasi lagi. Ini yang memang jadi masih menjadi kendala bagi Yamaha. Yamaha. Dan bahkan Valentino Rossi kemarin juga mengatakan, ya meskipun dia nggak belak-belakan bermasalah, hanya mengatakan sedikit menderita, little bit suffer, tapi memang masih butuh yang namanya top speed yang masih menjadi kelemahan buat Yamaha dan sepertinya memang ini akan menjadi PR buat Yamaha karena sampai tadi dikabarkan mereka akhirnya menarik untuk melakukan pergantian komponen. Jadi nggak jadi, dia tetap menggunakan alokasi yang udah ada dan kita tahu kabarnya Maverick Vinales sudah satu mesin yang ditarik, tinggal 4 mesin. Empat mesin udah dipakai untuk 11 race berikutnya. Untuk 11 race berikutnya tinggal ya 11 race 4 mesin berarti ya bagi 2. Ya sekitar 2 mesin ya, 2 atau ada yang 3 nanti yang menggunakan. 2 mesin atau 3 mesin untuk satu seri. Iya. Dan problemnya lagi nih di sirkuit berikutnya ini ada nih sirkuit yang performa high speed seperti Red Bull Ring ini, kita sebut saja Aragon. Nah, dan 1 kilometer. Ya, dan mungkin yang masih bisa bersaing nanti di Misano, Catalunya, mungkin Lemang masih bisa. Dan nanti mungkin tantangannya di rode terakhir di Portimao ya. Iya, Portimao karena bener-bener belum pernah coba. Ya, itu juga kan straightnya panjang juga. Dan roller coaster pula kan. Turunan naik kayak wahana halilintar di depan. Nah, jadi ini apa ya, bisa dibilang masih cukup berat ya. Berat buat Yamaha. Tapi ya itu dia. Ditambah lagi ini ya kalau kita ngomongin mesin kan. Betul. Mau nggak mau nih, siap-siap nih. Ya, ada yang meleduk atau apa. Jadi over. Targetnya cuma jatah 5, bisa kelebihan jatah. Kalau udah kelebihan jatah ini keputusannya start dari pit lane. Ride through penalti. Agak merepotkan. Jadi memang ternyata tidak serta-merta bahwa perubahan kemarin Yamaha melakukan perubahan riset, kemudian membajak insinyur elektronik dari Ducati, namun ternyata ya sempat awal-awal Maverick Vinales begitu optimis bahwa menghadapi 2020. Sekarang malah akan ngibarin bendera putih duluan nih. Masalahnya begini. Baru 4 seri dan kemarin dia udah mengatakan kalah kecepatan cengkram depan kagak ada, kopling bermasalah dan ini yang sepertinya malah menambah permasalahan di kubu Yamaha. Sebenarnya kalau kita tim-tim lain justru jauh lebih stabil dan mempersiapkan apa yang harus mereka lakukan menghadapi balapan di Styria ini. Nah, itu guys. Nah, ini Yamaha, Suzuki, Honda, Ducati udah. Tinggal Honda yang belum. Ya Honda. Tadi Honda sempat bikin kejutan. Nah, ini apa ya? Ya hilangnya Marquez. Ya. Lagi-lagi seolah membuat Honda terpuruk nih, Betul. Honda terpuruk untuk di 4 seri awal ini ya. 4 seri awal ini. Berharap cuma paling dari Nakagami. Karena satu hal dia yang paling fit. Sebenarnya mungkin kalau seandainya Cal Crutchlow kemarin tidak mengalami insiden kecelakaan dan scaphoid kiri, mungkin akan fokus ke Cal Crutchlow. Sekaligus mungkin memberikan kesempatan lah membuktikan bahwa dia masih cukup bagus. Problemnya adalah cedera ini sangat sulit dan itu sebabnya sempat saya bilang bahwa MotoGP 2020 ini aneh bin ajaib.
anehnya dari 20 jadi 14, kemudian semua ronde di Eropa. Ya. Dan baru kali ini nih, baru 4 ronde sudah banyak pembalap yang cedera, mulai dari Alex Rins, Cal Crutchlow, Marc Marquez, kemudian Francisco Bagnaia. Berapa tuh bang? Terus Johan Zarco, udah 5 pembalap MotoGP. Ya jangan sampai nih ke depan, amit-amit ya, jangan sampai ada insiden lagi yang membuat pembalap-pembalap lain cedera, karena bisa-bisa ntar balapan MotoGP yang ini bener-bener ya nggak seru ya. Kayak sekarang aja nih, Marquez nggak ada, ya memang banyak kejutan, ada yang bilang jauh lebih seru. Cuman faktanya kan sebenarnya kalau ada Marc Marquez, benchmarknya jadi lebih ketahuan nih, apakah bener-bener seorang Marc Marquez rekor dan catatan waktunya bisa dikejar atau gimana. Kalau ini masih ya ibaratnya apa ya bang? Kayak masih ngebaca. Betul. Masih ngebaca, betul. Ya bukan ngebaca tapi mengeja. Nah, dan itu sebabnya kalau kita melihat Nakagami pun bisa bagus, terima kasih kepada Marc Marquez. Karena apa? Datanya yang dipakai. Datanya dipakai, motornya motor 2019 yang ya kalau saya bilang itu memang senjata pamungkasnya seorang Marc Marquez. Karena kenapa saya bilang senjata pamungkas? Motor yang tahun ini boleh katakan ya hybrid ya, dari mesin 2020 dengan paket Aero Fairing 2019. Marquez pun sebenarnya belum serg, karena waktu dia melakukan tes di Qatar itu kan melakukan perubahan, dia sempat mengatakan ini bukan konklusi akhir, karena nggak tahu apakah memang mesinnya yang atau motornya yang kurang cocok dengan Qatar atau memang Aero Fairing yang memang saya lebih prefer yang ini. Cuman sayangnya ya pandemi, kondisi darurat ini membuat riset dari Marc Marquez dan Honda tidak berjalan mulus, dan baru harus balapan dan kondisi dengan motor yang tidak siap sampai akhirnya Marc Marquez mengalami cedera. Jadi secara pengembangan nggak ya, selain memang udah di freeze, betul. Ya tapi kan harus tetap nyari settingan nih bang. Itu di beberapa sirkuit. Iya, ini yang belum dia yakin. Iya. Jadi seolah nggak maksimal ya bang. Saya lihatnya seperti itu. Ini ya agak berat sih, karena memang secara banyak yang mengakui bahwa ya Honda ini menitik beratkan segala riset yaitu kepada Marc Marquez. Kepada seorang Marc Marquez. Dan giliran Marc Marquez bermasalah, belum ada nih yang bisa menjadi backupnya. Ya repotnya itulah ya. Betul. Sampai orang bertanya-tanya, ini fungsinya Bradle kemana nih gitu kan? Ya sebagai apalagi dia seorang test rider kan? Betul. Test rider yang ikut mengembangkan part sebelum akhirnya dipakai Marc Marquez gitu kan? Betul. Sementara ya kualitasnya justru di bawahnya Alex Marquez. Iya, yang notabene seorang rookie. Nah, jadi cobain motor baru sama sekali. Itu dia bang. Jadi banyak tanya-tanya gitu kan. Ya kemana perannya si Bradle? Terus udah gitu Alex Marquez nggak bisa maju karena apa? Itu kan ya gitulah. Ya ini mungkin jadi PR buat Alberto Puig juga ya, dan saya yakin Alberto Puig sih, aduh nih Marquez target dia mungkin tidak sampai parah, ternyata harus berlama-lama, dan Marquez sendiri kan fix di Styria ini nggak tampil, baru akan tampil nanti 13 September di San Marino. Oke, nah itulah guys. Jadi sedikit kita membicarakan tentang ya secara nggak langsung peluang nih bang ya. Peluang dari tiap pembalap dan juga tiap pabrikan untuk di MotoGP Styria 2020. Terus jangan lupa nih. Ya bang. Dengan ini ada kan title eventnya BMW M Grand Prix of Styria. Ini semua pembalap nih yang juara di MotoGP ini langsung diganjar hadiah mobil baru. Nggak semua pembalap kali bang. Satu yang juara doang. Satu yang juara doang kan? Makanya yang juara ini dikasih mobil BMW M4 2021. Nah, dan mobilnya belum keluar. Baru akan keluar. Tapi udah dikasih duluan nih. Gitu. Buat pembalap yang juara di ini, dan kansnya itu ya kalau kita melihat nih, itu nanti dulu. Itu kan udah masuk prediksi kalau itu kan. Dia masih belum masuk prediksi. Siap. Tapi seolah ya itu teasernya lah ya. Jadi teasernya nih. Semua pembalap nih bakal ngincer nih, bukan cuman udah dapat settingan kemarin di MotoGP Austria, ini ngincer juga. Wah, lumayan nih dapat mobil. Karena Fabio Quartararo sendiri nih, dia juga ya ibaratnya ditanyain kan. Menurut lu gimana ketika lu jadi pemenang di situ terus dapat mobil? Ya gue sih nggak berharap. Ya istilahnya gue nggak berharap
gue dapat mobil, tapi ketika ada hadiah tambahan, ya, itu menjadi motivasi untuk diri gue bisa menang di MotoGP Styria. Padahal dia udah punya mobil McLaren, McLaren GT7 tuh. Ditambah lagi nilai kontrak dia kan bakal naik lagi nanti iya, 2021 jadi pembalap pabrikan. Benar. Di tim Petronas mungkin ya tahulah budgetnya berapa, gitu kan, gajinya berapa gitu kan. Bahkan seorang Valentino Rossi aja kan dia nggak mau nyebutin. Iya, pokoknya ketika ditanya di di jumpa pers. Berapa nilai Valentino Rossi? Netnya, kekayaan Valentino Rossi berapa? Ya cukup lah kata dia. Yang kocak lagi pas ini, yang Jack Miller tanya. Kalau Jack Miller berapa? Ya, gue sangat lebih sedikit daripada dia. Lebih sedikit dari Valentino Rossi. Sangat sedikit. Sangat sedikit. Aduh, gila. Nah, oke lah. Ya. Sekarang kita bicara tentang prediksi nih, Bang. Ya. Prediksi. Apakah seorang Andrea Dovizioso kembali menjadi raja bertahan di Red Bull Ring? Iya. Terus kira-kira siapa pesaingnya di posisi kedua dan siapa pesaingnya di posisi ketiga? Menurut Bang Joni, 1. Andrea Dovizioso pertama. Andrea masih sebagai raja nih? Iya, sebagai raja. Oke. Jack Miller. Kedua, Jack Miller. Wah, nggak berubah, Bang. Yang ketiga nih agak sulit nih, karena mungkin bisa Pol Espargaro. Kalau dia belajar artinya sekarang di 2 ronde sebelumnya di Brno dan juga di Austria ini. Kalau dia tidak melakukan kesalahan itu, nah kalau kita lihat kemarin race pace-nya sebenarnya cukup bagus. Nah, tinggal dia mendewasakan diri deh, jangan melakukan kesalahan yang sampai overtake keluar atau apa. Dan sebenarnya ada juga Joan Mir Alekrins ini bisa bersaing podium, tapi syaratnya dia harus start di posisi depan dulu. Entah itu posisi grid 2, barisan pertama atau kedua. Tapi kayaknya bisa, Bang. Ya, kalau ngeliat dari lap time-nya Dari lap time-nya. Cuma kadang-kadang kan ya kejutan suka ada nih, apalagi di free practice 3 yang jadi penentuan pembalap untuk masuk ini kadang-kadang wah, pembalap-pembalap baru menjajal time attack di situ. Asal jangan mencar aja ya. Maksudnya ibarat jangan sampai dia bikin grup sendiri nih. Itu dia harus tetap bareng kan. Harus di kumpulan depan, grup depan ya. Karena kan ya tadi, Bang, ini manfaatin banyak banget slipstreaming di track ini kan. Setuju. Dia ketinggalan dari barisan depan, untuk kejar ke depannya susah lagi. Susah. Artinya dia tetap dengan Suzuki kita tahu kalah top speed, tapi dia bisa nyuri angin dari Ducati masih bisa nih. Bisa lah bersaing di sektor 2 dan 3 itu masih mungkin lah, karena makanya mungkin top speednya itu dari situ kali, Bang ya. Yang top speednya si Suzuki bisa menanjak. Betul. Mungkin dari situ karena dia banyak curi angin. Joan Mir ya. Iya, cuman memang kagak bisa curi angin terus-terusan karena kalau terus-terusan jadi si mesin tidak akan mendapat angin segar, panas, malah mempercepat suhu mesin dan efeknya bisa jebol. Oke. Nah, berarti tadi tuh, Bang ya. Andrea Dovizioso 1. Jack Miller di posisi 2. Pol Espargaro di posisi 3. Yang keempatnya siapa, Bang? Ini bisa itu duo Suzuki nih bisa. Duo Suzuki, Alekrins atau Joan Mir. Oke. Yamaha saya masih saya baru mau ngomong tuh, Bang. Tapi Abang ngomong duluan. Ya karena kita lihat Valentino Rossi kemarin yang race sebelum race dimulai, race yang pertama belum di red flag, itu udah keteteran. Seorang Valentino Rossi baru kemudian di restart, barulah Valentino Rossi bisa mendapatkan ritme balap. Itu pun agak kesulitan di awal-awal. Iya, di awal-awal, baru di akhir-akhir baru bisa di malam terakhir. Nah, kalau seandainya mungkin Yamaha bisa memperbaiki ritme balapnya konsisten sejak dari awal, mungkin 4 besar masih bisa mereka bersaing di MotoGP Styria 2020 ini. Oke. Ini Bang Joni nggak mau sedikit memasukkan Brad Binder ke dalam kancah top 3 ini? Brad Binder kalau saya melihat belum kayaknya. Belum ya? Ya meskipun tadi banyak yang mengatakan dengan pengalaman dia kemarin finish keempat, kemudian dia ini, nah tadi tuh hasilnya sendiri kan masih agak melorot, masih belum meyakinkan karena memang kalau kemarin di Brno itu posisi dia dapat posisi di kelima. Nah kalau mungkin dia bisa start di barisan depan lagi nih, kemudian bisa ini mungkin bisa, tapi kalau di free practice 1-2 ini dia belum bisa mencetak waktu yang
memungkinkan dia lolos langsung ke Q2, ya agak berat ya? Agak berat buat Brad Binder. Oke lah guys, kira-kira pilihan kamu yang mana nih guys? Prediksi kamu yang mana? Ya apakah sama dengan Bang Joni kita nih? Iya. Ya tadi Andrea Dovizioso, Paul Espargaro, Jack Miller dan Paul Espargaro. Nah kalau kalian siapa? Coba masukin tuh komentarnya di kolom komentar ya. Iya. Ya, siapa tahu bisa sama, siapa tahu juga tidak. Itu dia. Ya ini pertama juga prediksi, Bang. Betul, iya. Oke lah, Bang. Ya. Kita akan ketemu lagi ya, Bang. Kita ketemu lagi di review MotoGP Styria 2020. Semoga banyak kejutan lagi nih. Wow. Tapi kejutannya jangan yang ya jangan horor dah, kayak kemarin lah gitu kan. Bener-bener mungkin ada juara baru, mungkin duel yang lebih sengit. Iya, lebih ke arah situ. Atau Yamaha bikin kejutan, 1 2 3 4 di satu lagi podiumnya, itu akan membuat pembahasan makin jos. Oke guys. Jangan lupa ya Bang. Iya, jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng untuk mengetahui notifikasi info terbaru dari kanal YouTube Autorace. Oke Bang. Siap. Kita mohon pamit. See you guys.